Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Sensei berharap semoga dalam situasi seperti ini teman-teman masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti kelas sensei kali ini. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, minasan, sebelum kita mulai masuk ke pelajaran, sensei akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Pertama, Anggun-sang hadir, Akmal-sang hadir, Alia-sang hadir, Akila-sang hai imasu ne, Argia-sang hai hadir, Aulia-sang ya hadir, Dani-sang hai imasu ne, Desita-sang hai hadir, Demas-sang hadir, Dewantara-sang hadir ya, Emilda-sang hadir hai, Erik-sang hai imasu ne, Fala-sang hai hadir, Fitria-sang hadir, Ina-sang hadir, Jehan-sang hadir, Randy-sang hai imasu ne, Nazril-sang hadir, Rifki-sang hadir ya, Nikita-sang imasu ne, Nur Abibah-sang hadir, Pikri-sang hadir ya, Prasna-sang imasu, Raja-sang hadir, Ridwan-sang imasu ne, Rizky-sang hadir, Rizky Budi Aji-sang hadir ya. Terus Romansa-sang imasu ne, Sarah-sang hadir, Septi-sang hadir, Shena-sang imasu ne, Shifa-sang hadir, Fani-sang imasu ne, Willy Ramdhani hadir, Windy Fuani-sang hadir ya. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran ya minasan. Sebelum itu ingat ada apa yang telah kita pelajari pada semester lalu. Terakhir yang kita pelajari adalah semester 6, pembelajaran 6. Nah, pada pembelajaran 6 teman-teman atau minasan ingat tidak apa yang sudah kita pelajari? Ya, benar. Yang kita sudah pelajari itu nama-nama ruangan yang ada di sekolah. Nah, selain nama-nama apalagi nih selain yang nama-nama yang ada di sekolah? Ya, benar. Tingkat ya, seperti Kai, Nikai, Sanggai. Nah, ada yang bisa sebutkan, ada yang bisa mengingat. Ya, ini karena sudah satu semester mungkin agak lupa ya teman-teman. Apa saja ruangan? Ruangan kelas bahasa Jepangnya. Ya, kyoshitsu. Terus lorong Roka desu ne. Ya, ii desu ne. Nah, selanjutnya ada Hokenshitsu. Apa itu Hokenshitsu? Hokenshitsu itu ruang UKS ya. Nah, selanjutnya ada Shokuin Shitsu.
Apa? Coba kita ulang ya. Shokuin shitsu. Nah, shokuin shitsu itu untuk teman-teman yang lupa mungkin ya, shokuin shitsu itu adalah kantin ya. Nah, selanjutnya ada toshoshitsu. Toshoshitsu. Apa itu toshoshitsu? Ada yang ingat? Tempat di mana kita menyimpan buku-buku. Nah, benar, perpustakaan. Nah, selanjutnya untuk mengingat kembali nih, merefresh kembali. Minasang, ada yang ingat tidak dengan tingkat-tingkatan bangunan ya? Ada yang lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, apa bahasa Jepangnya? Ada yang bisa sebutkan? Ya, benar. Yang pertama ada ikkai, lantai 1. Terus? Ya, nikai. Dan yang ketiga? Bukan sangkai, tapi sanggai. Ya. Ikkai, nikai, sanggai. Oke? Nah, minasang, setelah mengingat, mari kita memasuki bab selanjutnya, yaitu bab 7. Nah, bisa kita lihat di sini ada tulisan Nihongo wa Kayobi desu. Ayo ucapin bersama ya, minasang. Nihongo wa Kayobi desu. Mou ichido. Nihongo wa Kayobi desu. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak Nihongo itu apa? Nihongo wa nan deshou ka? Nihongo itu adalah bahasa Jepang. Lalu selanjutnya ada Nihongo wa Kayobi desu. Kayobi, ada yang tahu Kayobi? Oke, belum ada yang tahu ya. Nah, sekarang mari kita memasuki pelajaran ke-7 ini ya. Nah, bisa kita lihat sekarang. Mite kangaemashou. Nah, bisa kita lihat di sini ada sensei yang sedang mengajar, ada apa ini? Ada yang memasak ya. Mungkin sekedar informasi, kalau di Jepang itu ada pelajaran prakarya atau pelajaran memasak ya. Jadi selain mata pelajaran akademik, mereka juga mempelajari hal-hal yang bersifat ya dasar ya, seperti memasak. Seru juga ya. Nah, selanjutnya nih, lihat ada kalimat contoh. Sugaku wo benkyou shimasu. Sugaku wo benkyou shimasu. Ada yang tahu sugaku apa? Belum tahu. Oke, sugaku itu artinya matematika. Kalau benkyou? Ya, benar. Belajar ya, benkyou shimasu. Jadi, belajar matematika. Nah, kita lihat ya. Pada gambar nomor 1, kita bisa lihat ada tulisan tuh. Jadi sudah kita pelajari. Nah, kira-kira nomor 1 itu pelajaran apa? Nih bukunya teman-teman mungkin ada yang punya, ada yang sudah meminjam dari perpustakaan. Ada yang bisa lihat? Ya, nomor 1 itu adalah Nihongo. Nihongo. Artinya apa? Bahasa Jepang ya. Nah, mari kita ucapkan bersama-sama, oke? Nihongo. 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 Artinya bahasa Jepang. Oke, diingat-ingat ya teman-teman. Nihongo artinya bahasa Jepang. Nah, selanjutnya kita akan ke gambar nomor 2 nih. Nah, teman-teman bisa lihat kalau di gambar nomor 2 ini ada penggaris, ada angka, ada tambah, ada sama dengan. Nah, kira-kira pelajaran apa? Ya, matematika. Nah, matematika dalam bahasa Jepang ada yang tahu? Tadi sudah disebutkan ya, teman-teman. Iya, benar. Sugaku. Matematika bahasa Jepangnya adalah sugaku. Nah, ayo minasang kita sebutkan bersama-sama ya. Sugaku. Sugaku.
Sugaku. Sugaku artinya matematika. Apa? Sugaku artinya matematika. Ii desu ne. Nah, selanjutnya ada nomor 3 nih. Nah, nomor 3 ada orang yang sedang melukis, ada orang yang sedang bernyanyi. Nah, kira-kira teman-teman tahu tidak apa? Melukis dan menyanyi itu kan termasuk apa? Kesenian. Iya, benar. Nah, kesenian dalam bahasa Jepang, ada yang tahu? Oke, saya kasih tahu ya. Nah, bahasa Jepangnya kesenian adalah geijutsu. Geijutsu. Nah, minasan kita ulangi bersama ya. Geijutsu. Sekali lagi, geijutsu. Mou ichido, geijutsu. Oke. Bahasa Jepangnya kesenian adalah geijutsu. Nah, sudah 3 nih yang kita ketahui ya. Ada Nihongo, ada Sugaku, ada geijutsu. Nah, selanjutnya ada yang keempat. Nih, yang keempat apa coba? Kalau teman-teman perhatikan di belakang gambarnya itu ada orang, di belakangnya ada masjid, ada gereja, ada vihara. Nah, kira-kira apa? Agama, betul. Nah, bahasa Jepangnya agama, pelajaran agama adalah, ada yang tahu? Mari kita sebutkan bersama-sama ya. Nah, bahasa Jepangnya agama adalah shūkyō. Minasan, kita ulangi bersama ya. Shūkyō. Sekali lagi, shūkyō. Bahasa Jepang dari agama adalah shūkyō. Ya. Nah, teman-teman bisa mencatat apa saja nih mata pelajaran yang ada. Nah, tidak sampai di sini saja. Nah, selanjutnya ada 4 pelajaran lagi. Oke, mari kita sebutkan bersama-sama. Nah, yang pertama ini apa? Sepak bola. Oke, benar. Sepak bola termasuk ke dalam olahraga. Benar sekali. Nah, olahraga di dalam bahasa Jepang adalah, ada yang tahu? Oke, mari kita sebutkan bersama-sama ya. Nih, sensei akan kasih lihat. Nah, bisa dibaca teman-teman? Taiku. Bahasa Jepangnya olahraga adalah taiku. Nah, minasan, mari kita ucapkan bersama ya. Taiku. 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 Bahasa Jepang dari olahraga adalah taiku. Nah, teman-teman, olahraga yang ada di sekolah kira-kira apa saja? Ya, sepak bola, benar. Saka. Terus ada badminton, ada basket, ada mungkin bola voli, ya, lari, ada olahraga permainan ya, banyak sekali teman-teman. Nah, minasan, selanjutnya kita akan menyebutkan nih, bisa kita lihat nih ke gambar yang ke-6. Ada tulisan English A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kira-kira pelajaran apa ini minasan? Ya, benar. Bahasa Inggris ya, jelas. Nah, bahasa Inggris itu dalam bahasa Jepang adalah eigo. 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 Nah, minasan, mari kita ucapkan bersama ya. Eigo. Mou ichido. Eigo. Eigo. Ii desu ne. Ya, bisa diingat bahasa Jepang dari bahasa Inggris adalah eigo. Siapa yang mengajar bahasa Inggris di sekolah? Salah satunya ada dari luar negeri nih. Ya, benar, Mr. Jason. Nah, selanjutnya yang nomor 7 ada. Nah, teman-teman sudah bisa menebak ya dari gambarnya, yaitu bahasa Indonesia.
Nah, bahasa Indonesia dalam bahasa Jepang adalah, bisa dilihat teman-teman, di bawahnya ada huruf Latinnya ya, tapi kalau bisa Sensei berharap teman-teman bisa mempelajari katakananya juga, dihafalkan juga ya. Nah, bisa dibaca bersama-sama ya. Indonesia go. Mo ichido, Indonesia go. Sekali lagi ya, Indonesia go. Nah, Indonesia go berarti bahasa Indonesia. Selanjutnya yang ke-8 ada seseorang yang sedang membaca apa ini kira-kira? Apa proklamasi mungkin ya, ada lambang bendera Indonesia, ada manusia purba, ada gunung meletus. Nah, manusia purba itu kita pelajari dalam kira-kira apa? Ya, benar. Semua ini kita pelajari dalam sejarah. Nah, sejarah dalam bahasa Jepang adalah rekishi. Bisa kita ucapkan bersama ya, minasang. Ayo, 1, 2, 3. Rekishi. Rekishi. Sekali lagi, rekishi. Nah, bisa teman-teman ketahui ya bahwa bahasa Jepangnya sejarah adalah rekishi. Nah, selanjutnya, kita masuk ke pelajaran yang selanjutnya ya. Barusan kita mempelajari soal mata pelajaran yang ada di sekolah. Nah, mata pelajaran itu kan tidak setiap hari semuanya kita pelajari. Tentunya teman-teman minasan pasti memiliki jadwal pelajaran kan. Nah, jadwal pelajaran dalam bahasa Jepang itu artinya jikanwari. Jikanwari. Sekali lagi, jikanwari. Nah, itu adalah jadwal pelajaran. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya di gambar, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, minasan, ada yang sudah tahu belum nama-nama hari dalam bahasa Jepang? Ada yang sudah tahu ya, ada sebagian. Tapi masih banyak yang belum. Nah, maka dari itu, mari kita sebelum kita memasuki pada gambar ini, kita tonton dulu video berikut ini. Nah, ini adalah lagu mengenai nama-nama hari. Silahkan dilihat videonya. Ya, sudah dilihat ya videonya, sangat menarik sekali. Itu dengan kita mendengarkan lagu, kita dapat dengan mudah menghafalkan. Tadi yang pertama tadi kita dengarkan ya, ada Nichi, Getsuka, Sui, Moku, Kindo. Nah, yang pertama Senin apa? Tadi menurut lagu. Tadi yang pertama Nichi. Apakah Nichi adalah hari Senin? Bukan. Nah, yang hari Senin adalah Getsu. Getsuyobi. Nah, hari dalam ini ya, dalam bahasa Jepang tadi sudah kita nyanyikan. Nah, di belakangnya tinggal ditambahkan dengan yobi. Jadi kalau misalkan tadi Nichi berarti Nichiyobi. Getsu, Getsuyobi. Nah,
Senin dalam bahasa Jepang artinya Getsuyobi. Nah, kita ucapkan bersama ya, minasang. 1, 2, 3. Getsuyobi. Getsuyobi. Sekali lagi ya, Getsuyobi. Nah, selanjutnya ada tulisan Nihongo. Nah, tadi ada yang ingat nggak judulnya apa? Ya? Nah, betul. Nihongo wa kayobi desu. Berarti Nihongo hari apa nih? Ini Senin. Berarti Nihongo hari Selasa. Ya, betul. Tadi sudah kita nyanyikan ya. Setelah Getsu ada Ka. Kayobi. Bahasa Jepangnya Selasa adalah Kayobi. Bisa diucapkan bersama-sama ya, minasang. Bahasa Jepangnya dari Selasa adalah Kayobi. Bahasa Jepangnya Selasa adalah Kayobi. Sekali lagi, Kayobi. Oke. Hai, ii desu ne, minasang. Sudah sangat fokus dan mau memperhatikan sensei. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya ada hari Rabu. Hari Rabu ada yang tahu? Nah, hari Rabu dalam bahasa Jepang adalah Suiyobi. 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 Nah, sekali lagi ya, kita ucapkan bersama-sama ya, minasang. Suiyobi. Suiyobi. Sekali lagi, Suiyobi. Bagus. Ii desu ne. Nah, selanjutnya kita akan menyebutkan hari Kamis nih. Hari Kamis adalah Mokuyobi. Mokuyobi. Kita ucapkan bersama-sama ya. Mokuyobi. Mokuyobi. Selasa dalam bahasa Jepang adalah Mokuyobi. Nah, bagus ya. Nah, selanjutnya kita akan ke hari Jumat. Jumat dalam bahasa Jepang adalah Kinyobi. Kinyobi. Nah, tulisannya kan Kinyobi, tapi orang Jepang biasanya melafalkannya itu Kinyobi. Kinyobi. Jadi agak sedikit gitu. Kinyobi. Artinya Jumat. Nah, untuk selanjutnya adalah hari Sabtu. Hari Sabtu apa? Hari Sabtu biasanya dalam bahasa Jepang disebut, nah bisa lihat ya teman-teman di gambar, Doyobi. 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 Sekali lagi ya, Doyobi. Nah, Doyobi dalam bahasa Indonesia artinya Sabtu. Tadi kita ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada satu lagi, yaitu hari Minggu. Apa hari Minggu? Yasumi, bukan Yasumi. Mungkin di gambar ada tulisan Yasumi ya, tapi bukan hari Minggu. Hari Minggu dalam bahasa Jepang adalah Nichiyobi. Sekali lagi ya, Nichiyobi. Mo ichido, Nichiyobi. Ii desu ne. Nah, sudah lengkap nih. Nah, terus ada apa dengan tulisan Yasumi di gambar? Ada yang tahu? Yasumi dalam bahasa Jepang itu artinya libur. Nah, biasanya teman-teman libur kan hari Sabtu dan Minggu nih. Ada sekolah yang sekolahnya Senin sampai Sabtu, ada yang Senin sampai Jumat. Nah, biasanya setelah itu kan hari libur. Nah, hari libur dalam bahasa Jepang disebut Yasumi. Nah, minasang, kita ucapkan bersama-sama ya. Yasumi. Hari libur, Yasumi. Hari libur, Yasumi. Ii desu ne. Nah, ini tadi ya lirik lagu yang tadi.
Nah, ada ini nih, 5 pertanyaan. Kalau hari ini hari apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Hari ini hari Jumat. Nah, hari Jumat dalam bahasa Jepang disebut dengan? Iya, betul. Kinyobi. Yang kedua, ada hari dilakukan upacara pagi. Nah, teman-teman biasanya kan melakukan upacara nih. Nah, minasang biasanya upacara dilakukan pada hari Senin. Ya, benar. Nah, hari Senin dalam bahasa Jepang disebut Getsuyobi. Oke. Ii desu ne, minasang. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga adalah hari kegiatan pramuka. Nah, pramuka biasanya dilaksanakan hari apa? Atau misalkan kita ekstrakurikuler atau ada seragam pramuka? Ya, hari Jumat. Sama ya tadi ya, Yobi. Nah, yang keempat ada hari libur. Hari libur itu hari apa saja, teman-teman? Sabtu dan Minggu. Ya, berarti ada 2 nih. Sabtu tadi bahasa Jepangnya apa? Doyobi, benar sekali. Nah, hari Minggu tadi Nichiyobi. Oke. Nah, hari ada pelajaran bahasa Jepang. Nah, untuk kelas ini hari Jumat. Hai, ii desu ne. Nah, jika kita ingin bertanya kepada orang, misalkan, misalkan mata pelajaran matematika hari apa sih? Nah, dalam bahasa Jepang kita juga harus minasan kita juga harus mempelajarinya nih, bertanya dalam bahasa Jepang. Apalagi misalkan lagi kelasnya sensei nih, bahasa Indonesia hari apa sih? Misalkan. Nah, teman-teman bisa bertanya, ada pola kalimatnya. Misalkan pola kalimatnya adalah titik-titik. Misal ini kita isi dengan nama mata pelajaran, lalu ditambah dengan partikel wa, lalu dengan pertanyaan itsu desu ka? Itsu desu ka? Nah, itsu desu ka apa artinya? Ya, benar. Artinya adalah kapan. Itsu adalah kapan. Nah, desu ka adalah kata tanya. Kalau misalkan tai iku wa itsu desu ka? Ada yang bisa mengartikan? Ya, benar. Olahraga di hari apa? Hari apakah pelajaran olahraga atau kapankah pelajaran olahraga? Nah, kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, minasang bisa menjawab dengan misalkan olahraganya hari Rabu. Nah, tadi ingat hari Rabu apa? Iya, betul. Suiyobi. Berarti cara menjawabnya itu seperti ini. Misalkan tadi kan pertanyaannya nama pelajaran ditambah wa ditambah desu ka, itsu desu ka. Nah, cara menjawabnya yaitu nama pelajaran ditambah dengan partikel wa, lalu ditambah nama hari, lalu di belakangnya ditambah dengan des. Kita beri contoh ya agar minasang bisa lebih mengerti. Misalkan hari Rabu itu tadi ya olahraga. Nah, berarti olahraga bahasa Jepangnya taiiku ditambah wa ditambah dengan nama hari, misalkan Rabu suiyobi ditambah dengan des. Berarti taiiku wa suiyobi des. Diulangi ya, minasang. Taiiku wa suiyobi des. Diulangi ya. Taiiku wa suiyobi des. Artinya olahraga ada pada hari Rabu. Seperti itu ya. Nah, silakan teman-teman dicatat ya. Tadi ada yang belum mencatat nama-nama mata pelajaran, silakan dicatat. Lalu yang ini juga ya, dicatat nama-nama hari. Nah, minasang kalau misalkan nanti ada yang ingin
berlatih lagi mempelajari nama hari, nanti kita bisa dengarkan lagi audionya bersama ya. Nah, selanjutnya, karena tadi sudah mempelajari tentang mata pelajaran dan jadwal pelajarannya, tentunya minasan di sekolah kan memiliki jadwal pelajaran masing-masing kan, tiap kelas memiliki jadwal pelajaran yang berbeda. Nah, sensei akan memberikan tugas yaitu tentang minasan untuk membuat jadwal mata pelajaran minasan sendiri. Nah ini ya tugasnya, proyek jadwal pelajaran impian. Nah, teman-teman bisa membentuk kelompok sejumlah 4 atau 5 orang. Nah, nanti kita akan acak ya kelompoknya. Setelah itu, minasan akan membuat seperti ini ya, seperti jadwal pelajaran dalam bahasa Jepang. Nah, misalkan Senin tadi, Getsuyobi, apa saja jadwal pelajarannya. Lalu ada Kayobi, ada jadwal pelajarannya apa saja. Nah, terus ada Suyobi, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kalau misalkan sudah sampai Jumat berarti sudah. Nah, nanti ditulis dalam bahasa Jepang ya, beserta dengan hiragananya atau huruf Jepangnya ya. Ada hiragana, ada katakana. Nah, setelah ditulis dalam bahasa Jepang, nanti di bawahnya teman-teman bisa tulis kecil bahasa Indonesia. Nah, minasan bisa membuat jadwal pelajaran ini sekreatif mungkin ya, mungkin dalam bentuk yang besar, nanti bisa dihias-hias, buat sekreatif mungkin, atau dengan tema-tema yang kejepangan, mungkin ada bunga-bunga sakura. Nah, minasan bisa membuat seperti itu. Nah, setelah itu nanti semua hasil yang sudah dikerjakan oleh kelompok bisa ditempel di dinding kelas ya. Jadi teman-teman tidak lupa dalam misalkan hari ini pelajaran apa saja nih. Nah, dan teman-teman juga bisa sembari mengingat jadwal pelajaran itu apa saja sih, dan dalam bahasa Jepangnya itu apa saja. Nah, tugasnya minasan bisa dikumpulkan minggu depan ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Sensei tunjukkan di dalam gambar ya. Ini jadwal pelajaran dari Kanto International Senior High School. Nah, ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, biologi. Oh iya, untuk tambahan, teman-teman yang belum tahu, biologi itu bahasa Jepangnya adalah seibutsu ya, seibutsu. Nah, nanti ada fisika, ada kimia. Nah, ini kan untuk teman-teman yang jurusannya IPA, peminatannya IPA, ada fisika, ada kimia. Nah, nanti untuk yang IIS, untuk yang ilmu sosial ada ekonomi, mungkin ada geografi. Nah, teman-teman nanti untuk mengetahuinya, misalkan sensei ada yang belum tahu, nah silahkan nanti bertanya kepada sensei ya setelah pelajaran ini selesai. Nah, sebelum itu mari kita review lagi ya tadi apa saja yang sudah kita pelajari. Sensei mau bertanya, bahasa Jepang dari Rabu adalah Suyobi. Bahasa Jepangnya Senin, Getsuyobi. Bahasa Jepangnya dari Jumat, Kinyobi. Kalau Kamis, ya benar, Mokuyobi. Nah, kalau Sabtu, Doyobi. Kalau Yasumi, apa tadi Yasumi artinya? Libur, ya benar sekali. Nah, kalau nama-nama hari mungkin mudah ya. Coba sekarang sensei tanya mengenai mata pelajaran. Nah, mata pelajaran apa saja nih? Ada Nihongo. Kalau Nihongo apa? Bahasa Jepang. Kalau Sugaku, matematika. Oke, bagus sekali ya. Nah, mungkin segitu saja yang bisa sensei berikan. Untuk perhatiannya sensei ucapkan arigatou gozaimashita. Sebelum
pembelajaran ini diakhiri, Sensei ingin berpesan bahwa jangan malas dalam belajar. Dalam situasi seperti ini pun tetaplah belajar di rumah agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu meskipun tidak masuk ke sekolah. Nah, akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.